STY beri kabar terbaru soal naturalisasi pemain Swansea Nathan Juaon. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengakui butuh tambahan pemain keturunan lagi supaya tim Merah Putih bisa bersaing di Piala Asia 2023. Turnamen itu berlangsung di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Sintayong tampak belum puas dengan deretan pemain keturunan dan naturalisasi yang saat ini sudah memperkuat timnas Indonesia. Para pemain yang dimaksud antara lain Jordi Amat, Elkan Bagot, Sandy Walsh, Saini Patinama, Ivar Jenner, Rafael Strauch, dan Mark Klok. Beberapa waktu lalu diketahui Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengundang bek Venezia Jay Itzes untuk menjalani proses naturalisasi. Selain Jay, ternyata ada satu pemain lagi yang tengah diproses supaya bisa membela timnas Indonesia. Pemain yang dimaksud Sintayong adalah Nathan Juaon. Bek Swansea itu dikabarkan sepakat untuk mengganti kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Sintayong mengungkapkan bahwa komunikasi dengan sang pemain berjalan lancar untuk naturalisasi pemain tersebut. Erick Thohir bantah Australia ogah ajak Indonesia jadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2034. Ketua PSSI Erick Thohir membantah narasi yang beredar bahwa Australia tidak mengajak Indonesia untuk menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2034. Erick Thohir mengatakan bahwa Indonesia berencana menggandeng Australia untuk mengajukan diri sebagai penyelenggara Piala Dunia pada 10 tahun lagi. Erick Thohir juga telah bertemu dengan perwakilan Federasi Sepak Bola Australia FA dalam Kongres FIFA di Rwanda pada Maret 2023. Kedua belah pihak membahas soal kemungkinan menjadi tuan rumah bersama. Pria yang juga Menteri Badan Usaha Milik Negara itu juga mengungkapkan bahwa Malaysia dan Singapura tertarik untuk bergabung dengan Indonesia dan Australia. Sintayong sindir pemain timnas Indonesia yang telat datang. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memberikan kritikan keras terhadap pemain yang telat datang ke pemusatan latihan jelang laga putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam. Menurut Sintayong, janji itu sama berharganya dengan nyawa. Pelatih Sintayong sebelumnya memberikan aturan agar seluruh pemain timnas Indonesia tiba di hotel pada Senin 9 Oktober 2023 pukul 12.00 siang waktu Indonesia Barat. Namun kenyataannya ada pemain yang telah datang untuk bergabung dengan tim. Menurut kabar yang beredar, pemain yang telah datang adalah Mark Klok dan Sandy Walsh. Sintayong kemudian memberikan teguran keras saat akan memimpin sesi latihan perdana. Raut wajah merah terlihat dari Sintayong, bahkan sesi pemberian arahan berlangsung sepanjang selama 10 menit. Timnas Indonesia U17 kalah telak 0-3 dari Eintracht Frankfurt U19. Timnas Indonesia U17 menelan kekalahan 0-3 dalam laga uji coba kontra Eintracht Frankfurt U19 Minggu 8 Oktober 2023. Uji coba ini bagian dari pemusatan latihan Garuda Muda di Jerman sebagai persiapan Piala Dunia U17. Timnas Indonesia U17 sebelumnya telah beruji coba melawan TSV Marburg U17, SG Paderborn dan VfL Osnabrück U19. Masing-masing diakhiri dengan kekalahan 0-1, kemenangan 1-0, dan kemenangan 2-1. Akun medsos KMSKDNC dirujak netizen usai Marcelino Ferdinand dilepas ke timnas. Akun medsos KMSKDNC dirujak netizen usai Marcelino Ferdinand dilepas ke timnas Indonesia. Klub asal Belgia tersebut mengumumkan keputusan ini pada Jumat 6 Oktober 2023 lalu melalui akun Instagram resminya. Pemain berusia 19 tahun tersebut dilepas guna memperkuat timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam pada 12 Oktober 2023 mendatang. Alih-alih mendapatkan dukungan, akun medsos KMSKDNC justru dirujak netizen usai Marcelino Ferdinand dilepas ke timnas Indonesia. Hal tersebut terlihat dalam Instagram KMSKDNC yang mengunggah foto Lino sapaan akrabnya sebagai pengumuman bahwa gelandang serang tersebut akan membela timnas Indonesia. Dalam unggahan tersebut tidak sedikit netizen Indonesia yang menuliskan komentar menohok. Namun banyak juga yang justru mengkhawatirkan kondisi Marcelino Ferdinand. Sebagai tambahan informasi, meski dilepas ke skuad Garuda, nyatanya Lino kemungkinan tidak akan bermain di laga awal melawan Brunei Darussalam. Hal tersebut terjadi karena mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut mengalami cedera hamstring yang dialami oleh Lino. Bintang Bali United segera dinaturalisasi untuk perkuat timnas Kamboja. Sosok bintang Bali United Privat Barga dikabarkan akan segera menjadi pemain naturalisasi Kamboja, menyusul langkah pesepak bola Jepang yakni Yudai Ogawa. Kabar ini diungkap oleh jurnalis dan komentator sepak bola Kamboja Oan Saonat. Sebelumnya Barga memang pernah merumput bersama klub Kamboja seperti Phnom Penh, Angkor Tiger, Naga World, PPCFC hingga BBU. Sebelum Privat Barga, Kamboja telah menaturalisasi pesepak bola Jepang Yudai Ogawa. Gelandang 27 tahun itu sudah diumumkan secara resmi sebagai pesepak bola baru Kamboja pada Jumat 7 Oktober 2023.
AFC Cup 2023 jadi wadah pembibitan pesepak bola masa depan Indonesia. International Grassroots Turnamen yang kini bernama ASEAN Soccer Championship AFC Cup merupakan wadah pembibitan sepak bola usia dini. AFC Cup 2023 pun akan resmi bergulir dan diikuti tim dari 15 negara. Rencananya partai grand final turnamen tersebut bakal dihelat di Malaysia. Ketua Dewan Pengarah AFC Super Copa 2023 Indonesia, Maria Rosalinda, mengungkapkan ajang itu diharapkan bisa menjadi wadah pembibitan pesepak bola masa depan Indonesia. Proses seleksi juga sudah berlangsung di 20 regional hingga ke tingkat dan nasional, dan nantinya berlaga di Malaysia. Jelang bursa transfer, Rahmat Darmawan ikhlas jual bomber Brasil Barito Putra. Pelatih Barito Putra Rahmat Darmawan membuka kemungkinan menjual Gustavo Tocantins termasuk ke Persija Jakarta. Bursa transfer putaran kedua BRI Liga 1 2023-2024 akan dibuka pada November tahun ini. Setiap klub termasuk Barito Putra diberikan kesempatan untuk bongkar pasang pemain. Tocantins adalah top scorer Barito Putra di BRI Liga 1 musim ini. Penyerang asal Brasil itu telah mencetak 7 gol plus 3 assist dari 15 penampilan Tocantins bergabung dengan Barito Putra pada pertengahan musim lalu. Sejak saat itu, pemain berusia 27 tahun ini mengemas 15 gol dari 30 pertandingan di BRI Liga 1. Sebelumnya, pelatih Persija Thomas Doll telah ngebet mendatangkan penyerang baru pada putaran kedua dan sudah berkomunikasi dengan agen dan pemain incaran. Setelah 7 tahun, PSM resmi berpisah dengan William Pluim. Teka-teki nasib William Pluim di PSM Makassar akhirnya terungkap. PSM mengkonfirmasi perpisahan dengan William Pluim pada Senin 9 Oktober 2023 setelah 7 tahun kebersamaan. Tak lupa PSM mengucapkan terima kasih atas pengabdian William Pluim dalam kebersamaan tersebut. Pemain tersebut membela PSM rentang Agustus 2016 sampai Oktober 2023 dan mencetak 47 gol serta 51 assist untuk PSM Makassar. Pemain asal Belanda itu juga sukses mempersembahkan gelar Piala Indonesia 2018-2019 dan BRI Liga 1 2022-2023. Selama berkarir di PSM Makassar, William Pluim telah mengalami pasang surut secara bersama-sama. Namun, Pluim tetap setia bersama PSM dan membuatnya meraih pencapaian bergengsi di Liga Indonesia. Marian Mihail mulai cemas PSS terdegradasi. Jebloknya performa PSS Sleman di BRI Liga 1 2023-2024 mulai membuat sang pelatih Marian Mihail resah. Arsitek asal Rumania itu menyebut timnya dalam situasi sulit karena tertahan di papan bawah. Keresahan itu diungkapkan Marian Mihail pasca kekalahan 1-3 dari Dewa United pada Jumat 6 Oktober 2023. Hasil minor itu membuat klub berjulukan Superlang Jawa tersebut merosot ke peringkat 14 dengan koleksi 18 poin. PSS Sleman cuma berjarak 2 strip saja dari zona degradasi. Tim Elang Jawa sejauh ini baru meraih 4 kemenangan dari 15 laga yang dijalani. Sisanya 6 laga berakhir imbang dan menelan 5 kekalahan. Jujur, kami berada di situasi yang sulit dan harus berhati-hati karena jarak kami dengan zona degradasi tidak jauh lagi, ujar Marian Mihail. Secara permainan, juru taktik berlisensi UEFA Pro itu mengakui timnya kalah kualitas dari Dewa United. Sudah begitu, kata Mihail, kondisi tersebut berparah dengan absennya sejumlah pilar semacam Jonathan Bustos, Hoki Caraka, hingga Thales Lira.